Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 bersama Ibu Marlinang Manik STH. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita meminta berkat dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari bab 1, bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya Bapa, berikanlah kami hikmat agar kami boleh memahami pembelajaran ini dan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhir pembelajaran ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita ke materi pembelajaran. Dari bab 1 yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang menjadi bahan Alkitab kita pada saat ini adalah dari kitab 1 Samuel 3 ayat 19 dan 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Chili Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan demikian. Yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun di usiamu. Maksudnya adalah bukan panjangnya usia kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Coba kamu amati keadaan fisik dan kejiwaan kamu. Sekarang kamu duduk di kelas 10 dan bandingkan dengan keadaan kamu ketika kamu masih duduk di bangku SMP. Pasti kamu sudah bertumbuh secara fisik dengan bertambahnya tinggi dan berat badanmu yang seimbang. Juga cara berpikirmu sudah lebih matang dibandingkan ketika kamu kanak-kanak. Sekarang kita simak kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir tahun 1970. Dia adalah seorang pemain sepatu es terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya Jeff Gillooly berkomplot dengan Shawn Eckhart dan Shane Stan dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es, Nancy Kerrigan, dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan. Kerrigan dipukul di bagian pahanya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Hal itu membuat Kerrigan mengundurkan diri kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Namun peristiwa itu terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda sebesar 160.000 dolar Amerika Serikat. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut, dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh Amerika Serikat, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Nah, dari kisah Tonya Harding tersebut, apa yang kita temukan?
Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya dengan dewasa. Ia mampu melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya walaupun berbuat kesalahan. Nah, sekarang kita lihat kedewasaan yang benar, itu ada 4 poin. Yang pertama itu berani bertanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita itu harus berani bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkan, tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, jujur. Kita harus selalu jujur. Harus selalu jujur. Ketika kita melakukan kesalahan, kita jujur mengakui. Yang ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain. Maksudnya adalah kita hidup harus memikirkan orang lain, harus menghargai orang lain, menghargai keluarga. Kita itu hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana hidup kita itu agar bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, hidup berhikmat. Maksudnya di sini, hikmat itu tidaklah kita dapatkan dari pendidikan formal ketika kita duduk di bangku sekolah, tetapi hikmat itu kita dapat dengan cara hidup di dalam Tuhan. Hidup yang takut dan taat akan Tuhan. Maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, sekarang kita belajar dari Alkitab. Yang pertama itu dari kitab 1 Samuel 2 ayat 26. Isinya adalah Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, Samuel itu selalu memikirkan pelayanan kepada Tuhan. Samuel semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia karena kematangan pribadinya yang selalu mementingkan pelayanannya kepada Allah dan juga memikirkan kepentingan orang lain. Yang kedua, di dalam kitab Lukas 2 ayat 52, isinya adalah, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian juga orang Kristen, kalau mau bertumbuh menjadi dewasa dan berhikmat, maka harus mampu hidup di dalam Tuhan, yaitu takut dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Amsal 2 ayat 6, isinya adalah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bisa kita ambil 3 poin. Yang pertama itu, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental dan proses psikologis. Yang kedua, kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Yang ketiga, hikmat kita peroleh dari mulai pengenalan akan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal 2 ayat 6. Isinya adalah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk sepanjang hari ini.
kami telah selesai belajar, berikanlah kami hikmat, agar kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.